Perkenalkan, nama saya Fadil Puspita Karangan dengan NIM akhir 082. Di sini saya akan menjelaskan tugas aplikasi perkantoran, yaitu perkembangan IT. Langsung saja kita masuk ke materinya. Perkembangan teknologi informasi. Pendahuluannya itu teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi. Perkembangan IT sangat cepat dan mempengaruhi hampir semua bidang di kehidupan manusia. Sejarah singkat IT. Perkembangan IT dimulai dari komputer generasi pertama yang sangat besar dan mahal, sehingga sekarang menjadi perangkat kecil dan canggih yang bisa dibawa kemana-mana. Era komputer awal atau generasi pertama. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1940 sampai 1956. Generasi pertama ini menggunakan vakum tab sebagai komponen utama yang ukurannya sangat besar, butuh satu ruangan penuh, dan konsumsi listrik besar dan mudah panas. Ini hanya bisa menghitung data sederhana dan digunakan untuk penelitian militer dan institusi besar seperti NIAC dan UNIVAC. Internet muncul. Internet berkembang pada awal 1990-an dari proyek militer atau ARPANET. Internet menghubungkan komputer di seluruh dunia, dan internet juga mengubah cara manusia mencari informasi dan berkomunikasi. Perkembangan hardware. Perubahan bentuk perangkat dari masa ke masa. Yang pertama, komputer besar ke PC, kemudian laptop, smartphone, dan tabel. Komponen semakin kecil namun lebih cepat dan efisien. Prosesor semakin kuat, yaitu Intel, AMD, Apple Silicon. Penyimpanan berubah dari HDD ke SSD yang lebih cepat. Muncul perkembangan wearable, yaitu smartband dan smartwatch. Hardware ini kini fokus pada kecerdasan dan mobilitas. Perkembangan software. Software berkembang sesuai kebutuhan manusia, dan sistem operasi semakin canggih seperti Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Aplikasi semakin beragam seperti desain, game, editing, kantor, keamanan, dan software berbasis cloud memungkinkan akses tanpa install. Update software memberikan fitur baru dan perbaikan keamanan. Perkembangan software juga banyak aplikasi memakai AI untuk mempermudah pengguna. Cloud computing. Cloud sama saja dengan menyimpan dan mengelola data secara online. Di cloud computing, data bisa diakses dari HP, laptop, atau perangkat lain.
hemat penyimpanan perangkat, aman karena terenskripsi, dan mempermudah kolaborasi seperti Google Docs dan Sheets. Cloud computing juga dipakai di perusahaan untuk server, backup, dan aplikasi. Kemudian media sosial, peran media sosial dalam kehidupan hmm. Kemudian media sosial, peran media sosial dalam kehidupan modern itu yang pertama sebagai tempat berbagi foto, video, dan informasi. Yang kedua menjadi sarana promosi bisnis. Yang ketiga membuat komunikasi jarak jauh jadi mudah. Yang keempat influencer, content creator, dan digital marketing dapat berkembang. Yang terakhir dampak besar pada tren, budaya, dan opini publik. E-commerce, belajar online mengubah pola konsumsi masyarakat. Seperti pada aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, Amazon, sistem pembayaran digital seperti e-wallet, QRIS, dan pengiriman cepat dan mudah dilacak. Banyak promo seperti gratis ongkir, cashback, dan UMKM bisa menjual produk tanpa perlu toko fisik. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Contohnya ChatGPT, Google Assistant, dan Siri. Mobil self-driving atau Tesla. AI juga digunakan untuk editing foto, video, atau video otomatis. Bisnis memakai AI untuk analisis data dan prediksi. AI juga dapat mempermudah pekerjaan rutin dan meningkatkan produktivitas. Big Data. Big Data adalah kumpulan data besar yang dianalisis untuk membuat keputusan. Big Data diambil dari sosial media, aplikasi, e-commerce, sensor, dan dipakai di perusahaan untuk menganalisis perilaku pengguna. Big Data Netflix dapat memberi rekomendasi film sesuai data tontonan. Google dan TikTok mempelajari minat user untuk menampilkan konten dan dapat membantu pemerintah membuat kebijakan berbasis data. Internet of Things atau IoT atau perangkat fisik yang terhubung dengan internet seperti smart TV, smart AC, smart lamp, CCTV online yang bisa dipantau dari HP, smartwatch yang memantau kesehatan, smart home yang bisa dikontrol suara, IoT mempermudah otomatisasi rumah dan industri. Keamanan cyber. Cyber security sangat penting untuk melindungi data dari ancaman seperti virus, malware, ransomware, dan hacker. Keamanan cyber sudah terjadi banyak kasus penipuan online dan pencurian data. Banyak kasus penipuan online dan pencurian data. Solusi keamanan seperti password kuat, two-factor authentication, antivirus, jangan klik link sembarangan. Dan perusahaan memakai firewall dan inskripsi data.
Pengaruh IT di pendidikan. Teknologi mendukung proses belajar seperti pembelajaran online, Zoom, atau Google Meet, e-learning seperti Classroom dan Moodle, dan banyak materi dari video pembelajaran gratis. Guru juga bisa memberi tugas secara online, siswa bisa belajar lebih fleksibel dan kapan saja. Pengaruh IT di kesehatan. IT penting di dunia medis. Rekam medis digital lebih cepat diakses, konsultasi online dengan dokter, peralatan medis modern berbasis komputer, aplikasi kesehatan memantau aktivitas dan detak jantung, dan AI dapat membantu dokter menganalisis hasil pemeriksaan. Pengaruh IT di bisnis. IT membuat bisnis lebih efektif dan produksi otomatis menggunakan robot. Sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet, pemasaran penggunaan iklan digital seperti FB Ads dan Google Ads. Meeting online yang dapat menghemat waktu, data penjualan bisa dianalisis untuk strategi bisnis. Dampak positif IT. Komunikasi cepat dan tanpa batas, pekerjaan lebih efisien karena otomatisasi, informasi bisa dicari dengan mudah, banyak peluang bisnis digital, dan munculnya profesi baru seperti content creator, programmer, UI atau UX, data analis. Dampak negatif IT. Yang pertama, ketergantungan gadget dan kurang interaksi langsung. Yang kedua, penyebaran hoax sangat cepat. Yang ketiga, cyberbullying dan toksik di media sosial. Yang keempat, penipuan online seperti scam dan phishing. Yang kelima, privasi rentan bocor jika tidak dijaga. Yang terakhir, penutup. Teknologi informasi terus berkembang dan memberi banyak manfaat dalam kehidupan. Kita harus menggunakan teknologi secara bijak agar membawa dampak positif bagi masa depan. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.